Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Salam kenal dengan aku, Fiona, atau kalian bisa sebut dengan panggilan Mbok Jamu, atau Fiona juga boleh, terserah deh. Nah, pada kesempatan kali ini, Fiona, aku mau share itu pengalaman panjang selama 1 bulan. Jerawat ini menemani aku di wajahku ini, maksudnya ya. Ini udah 1 bulanan. Tadinya berawal dari cuma 1 jadi 2, jadi sekian gitu. Yang 1 sembuh, yang 1 muncul. Ya begitulah ya. Udah betah, dia ngajak-ngajak teman-temannya juga untuk hinggap di wajah ini. Seperti itu. Nah, enaknya ini kita cerita dari kronologis jerawat dulu ya. Lalu tuh seperti ini, tiba-tiba jerawat ini kan muncul tuh, ya kan, di sini gitu ya. Pas ketiga jerawat gede-gede ini muncul, udah galau, aduh pokoknya galau gitu, udah gimana nih ya kan, mau cepet-cepet ditanganin gitu. Akhirnya aku ke klinik tuh. Kenapa ke klinik? Karena sebenarnya sebelum timbul jerawat ini aku tuh udah kayak diingatkan sama kakak aku gitu kan. Kan dia lihat wajah aku, kayaknya sel kulit mati lo banyak deh. Kayak kusam banget katanya gitu. Lo kayaknya harus exfo gitu kan katanya. Exfo itu adalah treatment pengangkatan sel kulit mati gitu. Dan aku tuh kan nggak exfo gitu. Dan udah sekitar, kalau diinget-inget ya, karena peristiwa ini tuh akhirnya aku tuh mengingat gitu ya, ternyata udah sekitar 2 tahun. Tuhan, 2 tahun aku tuh nggak exfo, treatment di klinik, dan juga aku nggak exfo di rumah gitu loh, yang sekedar maskeran apa gitu juga enggak. Jarang banget, mungkin selama 2 tahun itu cuma sekali atau 2 kali gitu. Karena aku pikir so far ya wes lah, selagi nggak jerawatan atau cuma jerawat kalau 1-2 abis itu sembuh sendiri ya udahlah gitu kan. Kusam I don't care lah, yang penting masih ada glowingnya ya. Terus dan juga kayak nggak jerawatan gitu, itu aja udah ya udahlah gitu kan, karena cuek gitu juga. Terus kan karena kebanyakan aktivitas juga kan, kerjanya dari rumah sekarang gitu ya, udah beberapa bulan gitu. Jadi yang dasarnya cuek tambah cuek gitu kan. Jadi cuek juga sama kesehatan kulit muka ini, ya ampun, jangan dicontoh. Lalu inilah hasilnya ya kan, timbullah jerawat ini. Akhirnya aku ke klinik gitu. Setelah di klinik, dokternya lihat, dia langsung dokternya itu langsung menyarankan untuk peeling gitu kan, peeling. Nah, udah dong peeling, terus dikasih treatmentnya, maksudnya skincare, sorry day cream, night cream, like that lah. Terus sama karena aku jerawatan kan, obat total jerawatnya gitu. Itu awalnya ya. Jadi sebenarnya pada saat aku datang ke klinik itu emang udah bermasalah tuh ternyata wajah aku tuh gitu. Nah, lalu udah peeling, mengelupas lah wajah ya, normal aja kayak proses peeling, dikasih krim iritasi juga dan bla bla. Emang prosesnya harus seperti itu kan. Dan pakai day cream kulit yang nggak berjerawatnya nggak jadi masalah, say. Tambah enak, tambah oke lah gitu ya. Karena kan sel kulit matinya dibuang, jadi kan tambah bersih. Cuma yang udah jerawat ini ya kan, dia aduh kok lama banget gitu ya. Begitu ngempes tapi kok menghitam, dan prosesnya itu kok lama gitu loh ya kan. Terus yang di sebelah sini tadinya kan udah mulai kempes-kempes gitu. Nih, perhatikan ya, pada saat aku menjelaskan jerawat yang di sebelah kanan ini,
Kalau dari sini aku kanan ini ada peristiwa yang bermanfaat banget buat kalian. Maksudnya diambil, dipetik hikmahnya, jangan sampai dicontoh kebodohan aku ini dalam menyikapi jerawat ini. Ya, tamu ini, ya, tamu tadi undang ini. Jadi begini, kan pada saat itu udah diberi krim dokter tuh, bla 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 treatment. Lalu udah agak mendingan ya. Terus aku tuh udah gak sabar gitu ya kan. Saking gak sabarnya, oh ya udah deh, ada denger katanya pakai bawang putih ya kan. Terus aku tuh kreatif banget sih, emang kreatif. Jadi bawang putihnya aku iris ya kan. Aku iris, tak tempel di sini loh. Tempel ya kan. Cekit gitu. Cekit banget gitu loh. Bukan cekit aja, cekit banget. Gimana sih? Pokoknya tingling nggak ada apa-apanya. Cekit aku tuh dengan bodohnya, atau dengan lugunya aja deh, dengan lugunya itu aku makin seneng ditempel terus, tempel terus gitu kan. Karena berfungsi gitu. Udah tuh selesai 15 menit, 20 menit udah selesai. Ya ampun, begitu bawang putih dibuka, aduh, kayak korban ledakan gas LPG percis. Udah gitu langsung aku tuh bukannya nyobain dulu kayak gitu, bukan dicobain dulu di kulit di mana gitu, tapi masih aja langsung gitu loh. Maksudnya kok langsung berani banget. Udah gitu di sini dan sini merah ini mau mending, ya ampun pokoknya. Nah terus udah gitu yang di sini nggak merah aja ya, tapi tuh pokoknya gede banget, kayak bisul gitu, meradang. Sebelumnya memang udah gede gitu, tapi tambah parah, merah dan hitam gitu. Aduh, nggak banget pokoknya. Terus ya udah gimana ya, terus udah akhirnya konsul lagi sama dokter ya kan. Dan tapi via online. Terus dia bilang, oh iya jangan, astaga, dokter yang menyebut Allahu Akbar sampai nyebut gitu, karena aku kirim fotonya juga kan, foto hasil dari bawang putih itu. Cerdas ya. Nah terus udah gitu akhirnya dokter menyarankan ya stop bawang putihnya. Emang udah di stop sih, terus tapi katanya udah pakai aja totol jerawatnya. Wes tak pakai aja totolnya, totol. Aduh kok ya lama banget gitu ya, lama. Terus walaupun kempes kayak masih ada kecil-kecil di dalamnya ini ya, terus kayak lama gitu. Aduh ini gimana, jerawat kempes ada itemnya ya kan, tapi kok ini bekasnya lama banget hilangnya. Tapi kan emang harus bersabar ya, karena kan jerawatnya gede-gede banget gitu ya. Ternyata emang harus sabar prosesnya. Aku udah tanya kesana kesini, kemana yang mereka mengalami ini. Emang prosesnya itu untuk menghilangkan sampai normal kembali bekas-bekasnya ini, rupanya mungkin menembus ya sampai ke pigmen dalam ini. Jadi itu tuh buat memperbaiki itu butuh proses yang agak panjang, berbulan-bulan gitu. Sedangkan aku tuh pengennya ting secepatnya gitu loh, hilang gitu loh bekasnya, jerawatnya hilang, bekasnya hilang gitu. Nah lalu yowes, terus udah tuh tinggal bekasnya, menghibur diri, bersyukur aja gitu kan, sabar aja, gimana lah gitu, bla bla. Kalau kerja ya udah dia total information aja atau gimana. Nggak taunya begitu udah mulai mencoba menerima keadaan ini, tahu-taunya muncul lagi jerawat 2 di sini. OMG. Dan itu bibit-bibitnya langsung gede-gede gitu loh, 2 juga. Kenapa ini? Ya kan, bingung. Akhirnya ya udah deh gitu kan. Gimana? Aku berpikir kalau misalkan pakai dokter juga mungkin ini agak lama ya kan, tapi juga ya gimana, udah terlanjur treatment kan, perawatan. Akhirnya itu deh aku tuh dapat inspirasi lagi ya kan. Tapi kali ini nggak seceroboh yang dulu sih. Jadi yang peristiwa yang bawang putih itu enggak. Jadi
aku bener-bener riset banget, cari-cari tahu, nggak seceroboh itu. Terus memang tak cobain dulu di sedikit di kulit ya, gitu. Cobain, oh ternyata nggak iritasi, oh ternyata bagus gitu. Ya wes lah, akhirnya aku cobain itu dan ternyata cocok banget, kayak ketemu jodohnya gitu, serius nggak pakai bohong. Tahu nggak apa? Cuka apel. Ingat ya, dengar baik-baik, cuka apel. Tapi nih ya teman-teman, sebelum aku membahas selanjutnya tentang cuka apel dan aku aplikasikan langsung nih ya di sini juga, itu aku tuh mau kasih tahu ke kalian. Ini kan ada kemungkinan ya. Kenapa kok aku tuh timbul jerawat, terus kenapa begitu ini udah mau sembuh jerawat muncul lagi. Apalagi aku juga dalam perjalanan aku penyembuhan jerawat ini kan memang treatment ya di tempat perawatan yang baru, bukan yang lama. Karena aku pikir kan yang lama it doesn't work gitu, walaupun udah bertahun-tahun kok aku bisa sampai kayak begini gitu. Terus aku juga ya pokoknya bla bla bla, singkatnya memilih perawatan yang baru itu dengan segala pertimbangan baik dan buruknya, yang pasti baiknya dong ya kan. Nah udah aku pindah treatment sekalian mau di dengan harapan mau dibenarkan wajahnya ya. Nah lalu tahu-tahu kok ini jerawat kempes bekasnya masih ada, ini udah numbuh lagi. Aduh, tahu nggak sih galaunya? Galaunya itu kayak apa ya perumpamaannya? Gue galau banget gitu, yang aduh ini cocok nggak ya, jangan-jangan gue nggak cocok sama produk ini gitu, jangan-jangan break out, jangan-jangan purging, istilah-istilah ya pasti kayaknya kalian udah ada beberapa yang tahu lah ya gitu. Breakout purging nanti next selanjutnya dijelaskan deh di video yang selanjutnya. Tapi belum tentu juga ya, breakout purging ada beberapa kemungkinan lain. Kemungkinan lain itu adalah bisa banget ini karena aku tuh selama udah bertahun-tahun numpuk sel kulit mati gitu. Karena kan emang males merawat ya, hanya cuma sekedar day cream, night cream gitu doang, nggak ada upaya untuk exfo di rumah sendiri. Padahal kan sebenarnya bisa aja ya exfo maskeran sendiri di rumah, itu tuh cuek banget. Ke klinik juga enggak, dalam 2 tahun itu bisa hitungan mungkin cuma 2 kali. Aduh ya ampun, tobat deh. Itu sebenarnya sama aja kayak menzolimi muka sendiri, karena bisa aja kemungkinannya adalah itu sel kulit matinya udah menumpuk seperti itu, lalu ini udah timingnya udah tidak tertahankan dan boom lah begitu. Jadi kayak ya ini yang kayak nyisa-nyisa ini kayak keluar gitu, mungkin berontak gitu ya. Ditambah lagi aku baru ingat mungkin aku konsumsi makanan yang memicu ini keluar ya, dari hormon ya tentu ya, mungkin hormon juga. Tapi kan kalau hormon aku kurang begitu paham, tahu-tahu hormonnya begitu aja kali ya. Aku tuh makan makanan, sebenarnya aku konsumsi suplemen, dimana suplemen ini mengandung multiprotein yang lengkap banget, banyak banget. Karena waktu itu kebetulan lagi makannya lagi sedikit banget gitu, lagi karena ada kegiatan, jadi udahlah sedikit aja makannya karena memang mau cari praktis gitu kan. Jadi aku ya udah minum multivitamin ini aja, toh ini kan vitaminnya makanan sehat gitu. Jadi aku makan, ternyata over mungkin ya proteinnya gitu, keluarlah ini terangsang tambah keluar. Tobat lagi ya kan, pusing. Nah akhirnya ya udah begitu deh perjalanannya. Terus sekarang tapi karena itu ada hikmahnya sih, jadi kan aku jadi sadar cara-cara gimana kita jadi lebih mengenali kulit wajah sendiri, lebih care ya kan, sama ya kita kan udah diberi wajah apa gitu, anugerah lah dari Tuhan ya, berupa kesehatan dan fisik kita ini gitu. Jadi harus kayak jangan cuek banget gitu. Terus juga ya gitu deh, jadi perjalanan ini kan jadi juga buat video ini, dan jadi mengenal
lebih jauh mengenai ya vitamin-vitamin yang berkaitan dengan seputaran tamu tidak diundang ini. Gitu dah, pokoknya penanganannya gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk penjelasan cuka apelnya ya. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Mbok Jamu Ona. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol lonceng, like, dan sekiranya jika video ini terasa bermanfaat dan menghibur, kalian boleh share. Terima kasih banyak.